Apa yang Anda akan lakukan ketika saudara untuk pertama kali mau ketemu sama dosen pembimbing saudara? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus selalu menonton video-video saya yang lain secara full. Ya, jangan lupa juga kalau ada teman-teman yang baru mampir di channel saya untuk subscribe, like, share, dan komen. Ataupun kalau yang lain yang sudah pernah mampir di channel saya terus menonton video-video saya, karena saya terus akan memberikan video-video yang berkaitan dengan dunia mahasiswa, dunia skripsi. Anda juga bisa melihat di channel saya yang satu, ya, semuanya berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, apa yang kita akan bahas pada video kali ini? Jadi, saya seringkali mengalami beberapa curhatan dari mahasiswa. Mereka kebanyakan bertanya ke saya bahwa termasuk mahasiswa bimbingan saya, ya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus kerjakan untuk pertama kali ketika menghadapi dosen pembimbing. Jadi, kalau Anda melihat di video-video saya yang lain terkait dengan dunia skripsi ataupun ya yang hubungannya dengan dosen pembimbing, ada beberapa kriteria ya yang harus dipahami oleh mahasiswa sebelum menghadapi untuk pertama kali dosen pembimbing. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika untuk pertama kali berhadapan dengan dosen pembimbing? Yang pertama itu adalah, kalau tidak Anda menghubungi dosen pembimbing, ya tentunya Anda datang menemui dosen yang bersangkutan tersebut, kemudian Anda memperkenalkan diri, meskipun pada dasarnya dosen itu sudah kenal sama saudara, ya, sudah tahu, karena kan selama periode saudara kuliah itu mereka kan sudah tahu, ya, meskipun mungkin ya tidak mengenal baik tentang nama saudara, ya, tetapi tidak ada salahnya kalau saudara untuk pertama kali datang itu ya memperkenalkan diri, misalnya seperti ini, Pak, Bu, saya ini adalah mahasiswa bimbingan Bapak atau Ibu untuk skripsi pada periode kali ini. Nah, biasanya dosen kalau awal-awal begitu itu ada sedikit bercanda biasanya. Oh, Anda mahasiswa bimbingan saya, semacam itu. Jadi untuk membaurkan suasana biar tidak terlalu tegang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa momen itu adalah momen di mana saudara akan menghadapi tingkat stres yang tinggi, ya. Jadi semacam itu. Jadi Anda datang, tentunya Anda harus menghubungi dulu sebelumnya, ya, mungkin melalui pesan singkat di WhatsApp yang populer di Indonesia ataupun di email, ya. Kemudian Anda datang, janjian, temui dosen tersebut dan memperkenalkan diri. Itu yang pertama. Kemudian apa yang harus dilakukan yang kedua? Kedua itu adalah, nah biasanya kalau mahasiswa itu datang kan karena mereka tidak ada persiapan sama sekali, ya, jadi bingung apa yang mereka akan lakukan. Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalau Anda bingung apa yang harus Anda lakukan, itu sudah pernah saya bahas. Nah, tapi kali ini kan kita membahas dari segi untuk pertama kali saudara berhadapan dengan dosen pembimbing. Jadi apa yang harus Anda lakukan untuk yang kedua? Kalau Anda tidak memiliki persiapan apa-apa, dengan ya hanya cuma datang badan doang, ya, datang badan doang ke dosen pembimbing, ya Anda mungkin tidak ada salahnya Anda, ya, nggak usah perlu takut, ya, tidak ada salahnya Anda meminta tips, ya, meminta saran, terutama bagaimana caranya biar kita itu mengerjakan skripsi itu dengan lancar, ya. Kalau cepat, ya Anda bisa lihat di video saya yang lain, ya. Artinya kita membuat skripsi lebih cepat, ya. Ada, ya. Bahkan mahasiswa saya pun itu bisa saya targetkan hanya dalam 1 bulan itu selesai skripsinya, semacam itu. Jadi Anda bisa lihat di video saya yang lain. Jadi ya Anda nggak usah terlalu takut sama dosen pembimbing, Anda nggak perlu khawatir, Anda jangan segan-segan untuk meminta tips cara terbaik bagaimana caranya biar Anda itu dalam mengerjakan skripsinya lancar, tidak stagnan, semacam itu. Jadi itu pun yang saya lakukan ke mahasiswa saya. Biasanya kalau mereka juga tidak mendapatkan
ide ya, tidak mendapatkan ide, tidak mendapatkan referensi terkait dengan apa yang mereka akan kerjakan. Nah, biasanya saya memotivasi dulu ya. Tetapi sebelumnya mahasiswa-mahasiswa angkatan tua yang akan menginjak ke semester 7, kalau mereka sudah akan mengambil proposal itu, biasanya di semester 6 mereka sudah saya beritahu tips-tips ya untuk menghadapi dosen pembimbing yang pertama. Tapi kadangkala mereka masih luput dari situ. Mungkin mereka tidak memperhatikan ketika saya menyampaikan pesan tersebut ke mahasiswa. Jadi ya wajar lah kalau untuk sekelas mahasiswa ya, untuk terkadang memperhatikan dosennya di kelas atau enggak, itu ya wajar ya. Jadi itu ya, jangan segan-segan untuk meminta tips. Tapi ingat, jangan pernah meminta judul ya. Itu usahakan jangan sampai membuat kesan pertama dosen terhadap saudara itu menjadi berkurang ya, karena dosen itu bukan tempatnya gudang judul ya, bukan. Jadi Anda datang ke sana ya untuk meminta saran saja, tips untuk bagaimana saudara bisa mengerjakan skripsi dengan lancar. Nah, kemudian yang ketiga itu, nah ini biasanya mahasiswa tidak selalu memperkirakan apa yang akan terjadi, meskipun itu sudah disampaikan ya, meskipun itu sudah disampaikan di kelas sebelum, misalnya Anda masih menginjak di semester 6 semacam itu. Nah, yang ketiga itu adalah Anda harus menyiapkan jawaban-jawaban yang kemungkinan ya pertanyaan itu muncul, sehingga Anda bisa menjawab berdasarkan dari jawaban-jawaban yang sudah Anda persiapkan ya oleh dosen pembimbing. Nah, biasanya kalau misalnya hal pertama yang biasanya ditanyakan oleh dosen pembimbing itu adalah Anda tertarik mau meneliti tentang apa itu. Jadi Anda harus sudah mempersiapkan jawaban itu. Kemudian kenapa Anda mau melakukan penelitian ini? Nah, itu jadi sudah ada bayangan-bayangan pertanyaan-pertanyaan yang Anda perkirakan. Kemudian Anda mempersiapkan jawaban-jawaban tersebut. Jangan sampai ketika Anda datang, meskipun hanya cuma datang badan, kemudian memperkenalkan diri ke dosen, Anda tidak memiliki persiapan apa-apa terkait dengan apa yang kemungkinan pertanyaan dari dosen pembimbing itu keluar. Nah, oleh karena itu Anda harus jauh-jauh mempersiapkan itu. Ya, setidaknya itu tadi, seperti yang sudah saya bilang, bahwa Anda harus bisa memberikan kesan terbaik kepada dosen pembimbing untuk pertama kali bimbingan ya, pertama kali bimbingan sama dosen pembimbing. Jadi itu hal yang terpenting. Jadi bahkan mungkin dari beberapa mahasiswa tidak menyadari akan hal tersebut ya, tapi itu penting. Karena kenapa demikian? Saya juga pernah menghadapi mahasiswa saya ketika saya tanya kenapa memilih topik ini, apa ketertarikan saudara terhadap topik itu, bingung, blank sama sekali, karena tidak ada persiapan sama sekali ya. Jadi itu penting buat saudara untuk memahami apa yang akan dikeluarkan oleh dosen pembimbing ketika pertama kali bimbingan. Itu penting ya, biar nanti dosen pembimbing itu mudah mengarahkan saudara, sehingga skripsi saudara itu juga bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Jadi ya perlu adanya persiapan, tapi ya persiapannya tidak ini ya, berbeda ketika kita misalnya saya kepingin nih skripsi saya lebih cepat selesai, ya persiapannya tentunya beda kalau yang semacam itu ya. Itu sudah saya sampaikan di video-video saya yang lain. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan untuk selalu menonton video-video saya ya secara lengkap ya, sampai full, jangan di skip-skip ya, biar nanti pesannya yang saya sampaikan dalam video tersebut itu bisa bermanfaat buat saudara, dan saya yakin bisa bermanfaat buat saudara, terutama yang lagi berjuang untuk mendapatkan titel sarjana di belakang namanya ya. Jangan lupa juga untuk menonton video-video saya yang lain ya di channel YouTube saya yang satunya. Oke, sampai ketemu pada tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.